Assalamualaikum, Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 168. Ayo kita mencoba yang nomor 2. Karena yang nomor 1 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Kalian cek aja ya. Oke, kita mulai ya. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lukislah sudut-sudut berikut ini. Kemudian bagilah menjadi dua sama besar. A 120 derajat, B 200 derajat, C 300 derajat, dan yang D 330 derajat. Jadi, langkah pertama nanti kita gambar dulu 120 derajat ini. Kemudian dengan menggunakan jangka yang seperti ini, kita akan membagi sudut 120 derajat itu menjadi dua sama besar. Nah, satu lagi alat yang kita butuhkan adalah busur derajat yang sederhana kayak gini adik ya. Kalian pasti sudah punya ya. Kalau belum punya segera beli. Harganya di toko buku berkisar dari Rp500, Rp1.000, dan ada yang agak mahalan juga kalau bahan plastiknya yang agak tebal. Tapi ini punya Kak Sari yang sederhana aja, lebih mudah digunakan malahan. Oke, siap ya? Kita mau mulai menggambar yang pertama untuk sudut 120 derajat. Siapkan kertas kosong seperti ini, Dek. Nah, kertasnya kertas kosong yang seperti ini aja ya, bagusnya ya. Untuk kalian yang masih belajar melukis sudut, sebaiknya gunakan kertas kosong seperti ini daripada menggunakan kertas bergaris. Kenapa? Karena kalau yang kosong begini ini nanti akan lebih mudah, lebih simpel daripada kalau yang ada garisnya. Kalau yang ada garisnya nanti justru akan lebih membingungkan. Gak apa-apa ya, beli dulu kertas HVS kosong seperti ini, terus kita mulai belajar melukis sudut. Oke, langsung untuk yang 2A 120 derajat, caranya gini, siapkan busur derajat kita, letakkan, kemudian pastikan posisi 0 derajatnya ini di sebelah kanan ya. Jadi bacanya 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Jangan terbalik seperti ini, Dek. Nah, kalau ini kan terbalik ya. Nih, angkanya juga 180, 170 bacanya kan terbalik. Ini juga 0, 10, 20 terbalik. Pastikan dia tidak terbalik. Jadi kayak gini. Nah, ini dia ya. 0, kita perhatikan yang hitam aja. Oke, 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita bikin garis dulu bebas seperti ini. Oke, kalau sudah terbuat garisnya, sekarang kita letakkan titik ini, katakanlah sebagai titik Q ya. Nanti yang di sini sebagai titik P. Nah, letakkan titik Q ini pada pusat busur kita. Kemudian harus lurus ya. Jadi nanti garisnya harus tertutup dengan garis hitam yang ada di busur kita ini. Seperti ini, Dek. Tek gitu ya. Nah, gini maksudnya, nggak boleh geser gini atau geser seperti ini, tidak boleh ya. Jadi benar-benar titik Q-nya di situ dan garis yang kita gambar tadi ditutupi oleh garis hitam pada busur kita. Seperti ini. Kemudian tekan, ditekan, ditahan ya, pakai jari, jangan sampai bergeser. Kalau sudah kita pastikan tidak bergeser, nah sekarang kita cari sudut 120 derajat. Bacanya gini, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Berarti ini yang kita cari ya, yang warna hitam angkanya 120 derajat. Tarik garis ke atas, lurus dengan 120 derajat. Nah, cari yang garisnya paling panjang. Ini kan kalau kita perhatikan ada yang pendek, 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 terus panjang, terus pendek, pendek, pendek lagi ya. Nah, kita ambil yang panjang nih. Oke, ini kasih titik di atasnya. Kayak gini. Oke, terlihat ya, Dek ya? Ini lurus dengan 120 derajat. Kasih titik. Sudah. Kemudian busurnya boleh dilepas. Kita sekarang hubungkan antara titik yang baru ini dengan titik Q. Nah, titik yang baru ini boleh kita kasih nama R, katakanlah ya. Hubungkan titik R dengan titik Q menggunakan busur derajat kita aja. Seperti ini. Oke, terus dikasih panah. Nah, sekarang kita punya PQR ya. Sudut PQR. Sudut PQR ini besarnya adalah 120 derajat. Ini dia 120 derajat. Sudah selesai gambar kita. Kemudian tugas satunya lagi, membagi sudut PQR yang besarnya 120 derajat ini menjadi dua sama besar. Kalau gitu kita membutuhkan jangka. Siapkan jangka dulu.
Oke, dia jangkanya. Kemudian dibuka saja, tidak perlu terlalu lebar atau terlalu sempit ya. Lebar segini juga nanti menyulitkan, terlalu sempit segini juga menyulitkan. Yang sedengan aja. Nah, segini katakanlah. Berikutnya, letakkan jarum yang tajam ini pada titik Q. Oke, diletakkan. Memang nanti kertasnya agak bolong dikit gitu, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah diletakkan pada titik Q, jangan sampai bergeser ya, ditekan. Sekarang kita putar aja, bismillah. Nah, gini. Langkah berikutnya, kasih nama. Katakanlah titik yang ini sebagai titik A, yang sebelah sini sebagai titik B. Oke. Berikutnya lagi, masih menggunakan jangka punya kita tadi, tanpa dibuka tutup ya. Jadi ukurannya harus tetap sama ya, tidak usah dirubah-rubah lagi. Letakkan jarum tajamnya sekarang di titik A sebelah sini. Oke, kemudian bikin garis lengkung, seret gitu. Sama, berikutnya letakkan jarum tajamnya ini di titik B seperti ini. Ditekan aja biar dia mau masuk ya. Nah, gitu. Kemudian bikin garis lengkung. Seret dah. Kalau udah, nah sekarang di sini kan ada pertemuan antara dua garis lengkung yang barusan tadi ya. Ini kasih sebuah titik. Nah, gini. Katakanlah ini sebagai titik C. Oke. Sekarang ambil lagi busur derajat kita. Hubungkan titik C dengan titik Q. Seperti ini. Bismillah. Tara, jadi deh, sudah ini. Jadi sudah terbentuk. Sudutnya yang mana? Sebelah sini deh. Ini sama sebelah sini. Besarnya berapa? Besarnya nih 120 derajat dibagi 2. 120 derajat bagi 2 adalah 60 derajat. Jadi ini besarnya 60 derajat, yang ini juga 60 derajat. Gitu. Sudah selesai. Kan perintahnya disuruh menggambar sudut 120 derajat sudah, yaitu sudut PQR tadi. Kemudian PQR yang besarnya 120 derajat disuruh membagi menjadi 2 sama besar, ya ini 60 derajat, 60 derajat. Nama sudutnya yang 60 derajat ini adalah sudut PQC gitu ya. Kemudian yang 60 derajat di sini nama sudutnya adalah RQC gitu. Selesai ya. Ini untuk langkah-langkah melukis sudut nomor 2A. Bisa ya? Nah, sekarang dengan langkah-langkah yang mirip tetapi agak berbeda, kita akan mengerjakan untuk yang 2B. Kayak gini deh. Oke, untuk yang 2B, kita disuruh melukis sudut besarnya 200 derajat, kemudian nanti disuruh membagi 2 menjadi sama besar. Nah, nanti kalau 200 derajat ini dibagi 2 sama besar berapa derajat? Ya 200 derajat dibagi 2, ya sama dengan 100 derajat. Oke, kita gambar aja dulu untuk yang 200 derajat, seperti tadi. Siapkan busur derajat punya kita. Tetapi kalau kita perhatikan, busur derajat ini hanya berhenti sampai berapa derajat? Coba kita lihat ya. Nih, dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Nah, hanya sampai 180. Padahal kita membutuhkan 200 derajat. Jadi gimana dong? Nih, Kak Sari ajarin. Caranya gini deh. Kita langsung kurangi aja 360 derajat dengan 200 derajat. Jadi 360 derajat kurangi 200 derajat sama dengan berapa? 160 derajat. Nah, ini bantuannya. Justru kita harus menggambar yang 160 derajat ini aja. Nanti Kak Sari kasih tahu lagi yang mana sudut 200 derajatnya. Kenapa kok kita harus gambarnya 160 derajat? Tenang, tenang. Kak Sari kasih tahu. Yang penting kita gambar dulu ya 160 derajat. Kalau langkah-langkahnya seperti yang A tadi, letakkan busur derajat kita, kemudian gambar sebuah garis lurus. Oke, garis lurusnya ini kasih nama boleh ya. Di sini Q lagi aja, yang ini P. Oke. Nah, berikutnya letakkan titik Q ini pada pusat busur kita yang di sini. Sampai garisnya itu tidak terlihat ya. Nah, gini, ditimpa dengan garis pusat busur sampai 0 ini. Gitu. Sudah. Kalau sudah, oke, tekan
tahan, jangan sampai geser ya, ditekan aja. Sekarang kita cari sudut yang kita perlukan, yaitu yang ini deh, 160 derajat. Cari ya, ini 10, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Ini dia 160-nya. Tarik garis ke atas yang lurus dengan 160. Cari garis yang paling panjang di antara teman-teman yang pendek ini ya. Cari yang paling panjang ini, teruskan, terus kasih titik. Oke, sudah. Kalau sudah dikasih titik, busurnya boleh dilepas. Nah, ini kasih huruf R aja. Sekarang hubungkan antara titik R dengan Q. Di sini. Nah, kemudian kasih panah. Oke, sudah terbentuk. Jadi sudut PQR yang sebelah sini, Dek, ini adalah sudut yang besarnya 160 derajat. Berarti sudut yang belakangnya ini sudut yang besarnya berapa? 200 derajat. Kenapa kok bisa tahu gitu, Kak? Karena sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kalau yang di atas ini 160 derajat, maka yang di bawah pastilah 200 derajat. Itulah kenapa Kak Sari langsung menghitung 360 derajat kurangi 200 derajat tadi, ketemunya 160 derajat. Karena sebenarnya walaupun kita menggambarnya 160 derajat, tapi yang kita butuhkan adalah bawahnya ini yang 200 derajat. Gitu. Jadi memang agak memutar sedikit untuk menggambar sudut 200 derajat. Tapi intinya malah kita fokus ke 160 derajat ini deh pada prosesnya. Ya, oke, sudah paham ya? Jadi sudut yang kita perlukan adalah PQR yang 200 derajat ini. Yang atas ini boleh dihapus aja. Itu jadi semacam bantuan buat kita. Nah, udah, ini kita hapus aja, nggak apa-apa, karena yang kita butuhkan yang 200 derajatnya. Sudah kan? Berarti salah satu tugas kita selesai. Melukis sudut yang besarnya 200 derajat sudah selesai. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah membagi besar sudut 200 derajat ini menjadi dua. Dua sama besar. Siap? Kalau gitu kita butuhkan jangka lagi. Jangkanya kita buka ya, tidak perlu terlalu lebar atau terlalu sempit ya, cukupan aja sedengan segini. Oke. Nah, caranya bagian tajam jangka ini letakkan pada titik Q. Oke, seperti ini. Kemudian diputar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Nah, sekarang titik ini kita kasih nama titik B, boleh. Kemudian di sini, nah ini kan tidak bertemu nih antara garis lengkung dengan garis lurusnya. Kalau gitu boleh dipanjangin untuk garis lurusnya. Nah, ini panahnya boleh diganti ya. Kita geser keluar aja. Ini dipanjangin lagi ya, Dek ya. Nah, gini. Sini panah, ini titik P yang kita geser tadi. Oke, di sini pertemuan antara garis lengkung dengan garis lurusnya. Ini kita kasih huruf A. Yang ini tadi B, di sini A. Oke. Kalau titik A dan B sudah tergambar, gunakan lagi jangka yang sama ya, tidak dirubah-rubah tadi sama Kak Sari. Letakkan bagian tajamnya di titik A. Ini. Kemudian bikin garis lengkung. Bismillah. Dah. Oke, diulang sekali lagi boleh. Lagi, sekarang letakkan bagian jarum tajam ini di titik B. Nah, gini, hati-hati ya. Oke, kemudian bikin garis lengkungnya. Bismillah. Nah, gitu. Dah, yang kita butuhkan adalah pertemuan antara dua garis lengkung yang baru kita buat tadi. Di sini nih titiknya. Ini dia, ya. Di sini titiknya. Nah, sekarang ambil busur kita. Ini katakanlah titik C, hubungkan antara titik C dengan titik Q. Tetapi menghubungkannya panjang sampai ke bawah sini ya, Dek ya. Dan bahkan yang C sama Q ini tipis aja. Nanti yang ke bawahnya sini justru yang tebal. Gini. Nih, busur ya. Titik C, titik Q. Kita hubungkan. Bismillah. Nah, gitu. Lihat kan Kak Sari gambarnya ya. C ke Q tipis aja, terus Q ke bawahnya ini yang tebal.
Nah, gitu. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah sudut yang di sini. Nah, sudut dari sini ke sini tadi kan 200 derajat ya, Dek ya. Berarti kalau gitu yang segini berapa? Ya 200 dibagi 2. 200 dibagi 2 adalah 100. Jadi ini kita ganti aja menjadi angka 100 derajat. Nah, ini 100 derajat. Yang sebelah sini juga 100 derajat. Selesai. Jadi ini yang kita perlukan ya, sudut PQ. Nah, R-nya di situ ya. Anggap aja ini menjadi garis S. Oke, jadi sudut PQS ini 100 derajat, kemudian sudut RQS juga 100 derajat. Inilah gambar yang kita butuhkan untuk menjawab soal 2B. Gitu langkah-langkahnya. Mungkin kalau untuk kalian yang masih baru menggambar atau melukis sudut ini agak sulit, tetapi dengan banyak latihan nanti bisa kok. Kak Sari pandu lagi ya latihannya. Sekarang mengerjakan yang 2C. 2C nanti langkah-langkahnya mirip dengan yang 2B. Seperti ini, Dek. Oke, yang 2C 300 derajat. Kalau kita lihat busur kita, 300 derajat itu nanti nggak cukup kan? Kalau busur seperti ini kan berakhirnya hanya di 180 derajat. Karena pasti nggak cukup, berarti langsung aja nanti kita kurangin dulu ya. 360 derajat dikurangi 300 derajat. Sama dengan berapa? 60 derajat. Nah, ini kita fokusnya menggambar sudut 60 derajat aja. Yuk Kak Sari bantu. Siapkan lagi busurnya. Bikin sebuah garis lurus, bebas aja di sini. Kalau sudah, ini kasih nama sudut Q ya. Yang di sini sudut P boleh. Kemudian letakkan pusat busur kita ini di titik Q. Siap. Nah, gitu sampai lurus ya. Kalau sudah ditekan, nah sekarang kita cari sudut yang besarnya 60 derajat. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini dia, 60. Tarik garis lurus ke atasnya. Nah, cari yang garisnya paling panjang. Kalau sudah diberi titik seperti ini, busurnya boleh diangkat. Ini kasih huruf R, katakanlah. Sekarang hubungkan antara titik R dengan Q. Oke. Sudah jadi. Nah, ini PQR adalah sudut yang besarnya 60 derajat. Tetapi kita fokusnya jangan 60 derajatnya, melainkan 300 derajat. Jadi cara menggambarnya gini. Nih kasih lingkaran gini, terus kasih tulisan 300 derajat. Selesai. Terus yang 60 derajat ini hapus aja. Karena soalnya adalah yang 300 derajat. Nah, seperti ini deh. Ini sudah setengah perjalanan kita ya. Menggambar sudut 300 derajatnya sudah selesai. Sekarang harus membagi 300 derajat ini menjadi dua bagian sama besar ya. Menjadi dua buah sudut yang sama besar. Oke, kita hitung dulu. Nanti 300 derajat kalau dibagi dua, masing-masing berapa derajat? Ya, 150 derajat ya kan? Nah, kita mau menggambar sudut 300 derajat ini dibagi menjadi dua, masing-masing 150 derajat. Caranya, siapkan jangka. Jangkanya dibuka, tidak perlu terlalu lebar ataupun sempit ya, segini aja cukup. Letakkan bagian tajam jangka kita pada titik Q. Oke, kalau sudah langsung aja diputar. Bismillah. Nah, begini. Terus kasih nama ya. Ini titik A, di sini titik B. Selanjutnya, menggunakan jangka yang sama tadi ya. Letakkan bagian tajamnya di titik A. Terus bikin sebuah garis lengkung. Nah, gitu. Satu lagi, letakkan bagian tajamnya di titik B. Bikin garis lengkung. Oke, dah. Yang kita butuhkan adalah pertemuan antara kedua garis lengkung yang barusan tadi di sini. Nah, ini kasih nama, katakanlah titik C. Berikutnya, siapkan busur derajat kita, hubungkan antara titik C dengan titik Q. Tetapi nanti menggambar C sampai Q-nya ini tipis aja. Yang kita tebelin justru yang ke bawahnya sini. Ya, Dek ya, gitu. Gini. Nih, ya kita mau menghubungkan C dengan Q.
Nah, dan dilanjutkan sampai ke bawah situ. Yang sini tipis aja, bismillah. Oke, tipis kayak gitu. Yang ini justru tebal. Nah, gini. Sudah. Kemudian kita kasih keterangan 150 derajatnya yang mana? Ini PQ, ini katakanlah S ya. PQS segini ini 150 derajat. Kemudian PQ mana Dek? Ganti yang ini ya. RQS ini juga 150 derajat. Jadi yang 300 derajatnya boleh kita hapus aja, nggak apa-apa. Nah, biar tidak membingungkan. Dah selesai ya. Jadi ini 150 derajat, besarnya segini, ini juga 150 derajat gitu. Kalau ada yang terhapus gini garisnya, boleh ditebelin lagi. Gini. Dah selesai ya. Ini tugas kita untuk menggambar atau melukis sudut 2C, yaitu 300 derajat. 300 derajat tadi segini semua. Terus 300 derajatnya dibagi dua, masing-masing 150 dan 150 derajat. Gitu langkah-langkahnya ya Dek ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu 2D. Oke, ini dia 2D. Kita disuruh melukis sudut yang besarnya 330 derajat, terus kemudian harus dibagi dua menjadi sama besar ya. Oke, karena di sini 330 derajat itu melebihi busur kita kan terakhir hanya 180 derajat, maka jelas langkahnya kita kurangin dulu ya. 360 derajat kurangin aja dengan 330 derajat. Hasilnya berapa? 30 derajat. Nah, kita gunakan bantuan 30 derajat ini untuk menggambar. Langkah pertama, siapkan busurnya, letakkan, kemudian bikin sebuah garis lurus. Oke, tandain ya di sini sebagai Q, di sini sebagai P. Kemudian letakkan pusat busur kita pada titik Q, diluruskan, ditimpa aja. Nah, kayak gini menjadi tidak terlihat kan garisnya ya kalau udah ditimpa ya. Nggak boleh geser-geser ya. Oke, tekan dan kemudian cari sudut yang besarnya 30 derajat. Ini 0, 10, 20, 30. Ini dia ya, 30 derajat. Kemudian tarik garis ke atas 30 derajatnya. Nah, ini di sini kasih titik. Oke, sudah. Kalau sudah, busurnya boleh dilepas. Ini kasih huruf R katakanlah. Nah, sekarang hubungkan antara titik R dengan titik Q. Nih udah ya. Nah ini PQR besarnya adalah 30 derajat. Tetapi yang kita perlukan lagi-lagi bukan 30 derajatnya. Soal kita adalah 330 derajat. Kalau gitu yang mana 330 derajat? Yang sebelah sini. Nih seret sampai ke sini. Hop. Nah ini dia. Inilah 330 derajat. Oke, yang 30 derajatnya ucapkan terima kasih terus dihapus aja. Terima kasih ya sudah ngebantu gitu. Oke, ini tugas kita yang pertama untuk 2D ya Dek ya. Sudah selesai menggambar sudut yang besarnya 330 derajat. Ini dia. Berikutnya 330 derajat ini kita disuruh membagi menjadi dua sama besar. Kalau gitu siapkan jangka. Dibuka. Kemudian letakkan bagian tajamnya ini di titik Q. Oke, terus bikin garis lengkung ya. Bismillah. Oke, sudah gitu aja. Kasih huruf ini sebagai huruf A, di sini sebagai huruf B. Siap. Nah, sekarang menggunakan jangka yang sama tadi, tidak dirubah-rubah sama Kak Sari, letakkan bagian tajamnya di titik A. Nah, kemudian bikin garis lengkungnya. Bismillah. Oke. Sekali lagi, letakkan bagian tajamnya di titik B. Ini Kak Sari pakai bantuan jari kiri juga nih, Dek, supaya bisa masuk ya. Oke. Kemudian bikin garis lengkungnya. Bismillah. Ini dia. Oke, sudah. Ada pertemuan dua buah garis lengkung di sini kan? Ini yang kita perlukan. Kasih nama atau kasih huruf ya sebagai titik C. Nah, sekarang menggunakan busur lagi, hubungkan antara titik C dengan titik Q. Lagi-lagi triknya seperti tadi, yang di sini tipis aja, tipis aja. Tipis, cukup. Kemudian yang di sini tebal. Gitu. Sekalian kasih nama, ini sebagai garis S ya, atau titik S.
Dah, terus mana dong yang dibagi dua? Yang dibagi duanya ini sayang, seret segini dengan segini. Oke, kita hitung dulu. Kalau 330 derajat dibagi 2 sama besar, nanti masing-masing berapa? 115 derajat. Oke, maka yang 330 derajat ini kita hapus aja. Kita gantikan dengan angka 115 derajat. Di sini ini 115 derajat, ini juga 115 derajat. Selesai. Seperti ini ya langkah-langkah untuk menggambar sudut 330 derajat dan membaginya menjadi 2 sama besar. Kalau disuruh menyebutkan nama sudutnya, ini sudut PQS 115 derajat dan RQS juga 115 derajat. Kayak gitu. Ya, triknya dari Kak Sari, gunakan kertas kosong. Kertas HVS boleh, kertas H4 boleh ya. Jangan gunakan kertas bergaris yang untuk menulis sehari-hari itu. Nanti kalian malah bingung. Gunakan kertas kosong seperti ini, ikuti langkah-langkahnya Kak Sari. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan aja di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau belajar bareng menggambar sudut seperti ini, tetapi besar sudutnya tidak sama dengan yang di buku paket, boleh nanti belajar bareng dengan Kak Sari aja. Caranya gabung di grup ya. Untuk gabung di grup, chat aja di 081 456 10 9870. Grupnya ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti tanya-tanya Kak Sari gimana cara gabungnya. Terus kalian boleh memilih mau masuk ke grup yang gratis atau yang berbayar. Pasti ada perbedaannya ya Dek ya, ada bedanya dikit tentu saja. Oke, gitu aja deh intinya. Kak Sari sudahin dulu. Ini sudah hampir 30 menit menggambar 3 buah sudut tadi ya, dan membaginya menjadi sama besar. Nanti akan Kak Sari sambung lagi di video-video yang lain ya, untuk menggambar sudut-sudut yang lain juga. Kak Sari undur diri dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.